Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan contoh yaitu perankingan penentu penempatan P3K Guru tahun 2023, yang mana di sini akan bisa dijadikan sebagai contoh dan juga rujukan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai tinggi itu bisa saja tidak lulus, namun yang nilai rendah itu bisa lulus. Kira-kira seperti apa kondisinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 di sini diikuti oleh 4 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas, guru lulus passing grade, kemudian THK 2, guru honorer, kemudian juga dari pelamar umum. Kemudian dari seluruh kategori pelamar yang terdiri dari 4 ini mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Untuk yang pelamar prioritas atau guru lulus passing grade ini langsung penempatan. Artinya setelah kemarin resume itu tinggal menunggu saja pengumuman hasil seleksi ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman THK 2, guru honorer dan juga pelamar umum di sini mengikuti seleksi dengan menggunakan cat BKN, dan nanti untuk hasilnya ini kita bisa lihat secara bersamaan ya ketika nanti sudah diumumkan. Nah, selanjutnya tentunya teman-teman setelah di sini ini kita mengikuti seleksi, yang mana untuk teman-teman yang mengikuti seleksi dengan menggunakan cat BKN tentunya sudah melihat untuk hasil seleksinya ketika teman-teman menutup komputer ya, atau mengakhiri proses seleksi dengan cat BKN, yaitu kira-kira untuk nilai kompetensi teknis ini dapat berapa, kemudian nilai manajerial ini dapat berapa, kemudian yang sosial kultural dapat berapa, wawancara dapat berapa, dan juga untuk totalnya ini berapa. Nah, selanjutnya dari seluruh kategori pelamar ya, misalkan saja di sini adalah untuk formasi khusus guru kelas P3K khusus misalkan, maka di sini langsung sudah diurutkan teman-teman, yaitu diperoleh perankingan itu adalah dari perolehan nilai total atau nilai akhir yang tertinggi dulu. Nah, di sini langsung otomatis langsung akan di ranking, yaitu dari nilai akhir yang paling tinggi. Misalkan di sini paling tinggi 554 ya, kemudian ada 545, kemudian 539, 534 sampai di halaman terakhir, yaitu dari seluruh kategori pelamar yang sudah dikategorikan untuk pelamar P3K guru kelas formasi yang khusus ya. Tentunya nanti juga akan sama, yaitu untuk mapel-mapel lainnya, misalkan mapel BCOK, mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya pun juga akan demikian. Jadi nanti akan dikelompokkan, yaitu para peserta yang menggunakan ijazahnya apa, dan juga untuk formasi jabatan yang dilamar itu nanti seperti apa. Nah, selanjutnya di sini kita ambilkan contoh, yaitu misalkan seperti ini teman. Jadi nanti untuk penentu kelulusan itu akan bisa dilihat, yaitu dari jumlah pelamarnya. Nah, dari jumlah pelamar dan juga dari jumlah formasi yang dibuka itu tentunya akan bisa mengindikasikan ya, apakah kita nanti akan lulus ataukah kita belum bisa lulus ya untuk diseleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa meskipun kita itu mengikuti seleksi dengan menggunakan cat BKN, kita sudah dapat nilai-nilainya, yaitu dari nilai seluruh subkompetensi dan juga nilai total. Maka di sini nanti untuk penentu penempatan kita itu adalah akan diurutkan, jadi diurutkan dulu dari per kategori pelamar ya. Nah, kategori pelamar itu terdiri dari kategori pelamar kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu terdiri dari pelamar prioritas atau guru lulus passing grade, yang mana mereka tidak ikut seleksi ya, karena sudah lulus passing grade langsung menggunakan mekanisme penempatan. Kemudian sisa formasi ini akan diberikan untuk teman-teman yang THK 2 dulu. Kemudian setelah itu nanti sisa formasi akan diberikan kepada guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Sisanya nanti akan diperebutkan oleh teman-teman yang dari pelamar umum. Sebagai contohnya adalah seperti ini teman. Jadi kalau misalkan kita itu melihat ini adalah hasil seleksinya. Nah, ini. Jadi di sini dari seluruh kategori pelamar di sini memang diurutkan ya, diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Dan di sini kita lihat, yaitu di sini yang tertinggi itu adalah 488,
ini adalah rekapitulasi dari seluruh nilai ya, dari subtes, mulai dari teknis yang murni, kemudian teknis afirmasi, kebetulan di sini nggak ada yang afirmasi, kemudian manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga wawancara. 488 ini posisi atas, kemudian 467 bawahnya, 451, 439, 428, dan juga 425. Kemudian di sini ini adalah ada yang dapat nilai 378,0. Namun ketika di sini mengapa yang lulus itu adalah malah yang paling atas ya. Nah, seharusnya ini kan kalau misalkan di ranking ya, dari pelamar kebutuhan khusus, ini yang lulus itu adalah peserta nomor 2. Malah di sini dia itu TL ya, teman. Nah, ini penyebabnya itu adalah seperti ini. Jadi untuk penempatan P3K Guru tahun 2023 itu memang di ranking berdasarkan dari nilai yang diperoleh. Namun di sini kita harus mengetahui bahwa perankingan itu dimulai yang pertama itulah perankingan berdasarkan kategori pelamar. Nah, di sini untuk kategori pelamar ini kita bisa melihat yaitu untuk urutan pemenang penentuannya itu yang pertama yaitu didahulukan untuk teman-teman yang P1 ya, atau pelamar prioritas, guru yang sudah lulus passing grade. Dikarenakan formasi di sekolah ini hanya ada satu, nah dikarenakan formasi di dinas pendidikan ini hanya ada satu, maka di sini yang didahulukan penempatan itu adalah dari pelamar prioritas. Nah, di sini adalah pelamar prioritas, ini ada kode PRI-nya ya. PRI garis miring L ini adalah pelamar prioritas ini yang lulus. Meskipun dia nilainya 378, ini adalah di bawahnya sangat jauh dari pelamar kebutuhan khusus yang di sini guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Dikarenakan dia menang itu prioritas 1 atau pelamar prioritas guru lulus passing grade, maka dialah yang akan menempati formasi tersebut. Sehingga di sini sebagai contoh yaitu meskipun nilainya rendah itu malah bisa lulus, dan nilai tinggi ini malah tidak bisa lulus. Mengapa demikian? Dikarenakan dari segi urutan pemenang itu adalah pelamar prioritas ini mendapatkan urutan penempatan yang pertama. Ini sebagai contohnya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kondisinya lain misalkan. Nah, misalkan ini untuk formasi ini bagi teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus, kalau misalkan jumlah pelamar kebutuhan khusus itu lebih sedikit daripada jumlah pendaftarnya. Nah, untuk jumlah pelamar dari kebutuhan khusus itu lebih sedikit daripada jumlah formasinya. Itu nanti teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini optimis bisa lulus semua ya, diangkat menjadi ASN P3K. Katakanlah di sini kita tinggalkan yang ini. Nah, misalkan di sini jumlah formasi untuk PAI misalkan, jumlah formasi PAI untuk teman-teman di suatu daerah itu formasinya itu ada 82 misalkan. Ada 82, kemudian P1 PAI sudah habis, kemudian untuk P2 sudah habis PAI, P3 yang mendaftar ini ada 50, kemudian yang P4 ini ada 100 misalkan. Nah, dengan demikian maka apakah P3 ini posisinya aman? Nah, di sini P3 ini adalah jumlahnya 50 yang daftar, yang ikut seleksi, padahal jumlah formasi ada 82, maka dapat dikatakan teman-teman yang masuk dalam kategori ini yaitu jumlah pelamar P3 yang lebih sedikit daripada jumlah formasi yang dibuka, maka dapat dipastikan teman-teman P3 ini seluruhnya nanti akan bisa berangkat ya, akan diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun di sini P3 ini adalah penentu lulusannya itu dari peringkat terbaik dan juga ketersediaan formasi. Dikarenakan ketersediaan formasi masih sangat banyak, lebih banyak formasinya daripada P3-nya, maka di sini peringkat ini adalah memang di peringkat, namun nanti dipastikan semua bisa lulus seleksi, teman. Itu. Jadi ini adalah sebagai contohnya. Kemudian untuk yang P4 bagaimana? Nah, P4 ini merebutkan yaitu jumlah formasi yang masih ada 32 ini. Nah, 32 ini nanti bagaimanakah penentuannya? Ya, nanti akan di-ranking dari seluruh pendaftar 100 ini, diambil nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 32 yang akan menempati formasi. Ini adalah sebagai contoh yaitu untuk penentu kelulusan berdasarkan dari perankingan yang terdiri dari perankingan dari kategori pelamar dulu, kemudian perankingan oleh dari nilai ya, hasil seleksi P3K Guru 2023. Nah, kemudian kalau misalkan formasi guru kelas itu ada 100,
kemudian jumlah pelamar P3 ada 250, maka bagaimana? Ya nanti akan di-ranking dari seluruh kategori pelamar P3 tersebut. Nanti nomor 1 sampai 100 itu yang akan mendapatkan formasi itu, sehingga dengan demikian untuk yang rankingnya itu lebih dari 100 sampai dengan 250, maka beliau nanti belum bisa ditempatkan ya pada seleksi ini, karena formasinya habis untuk perankingan yang pertama.